Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih sampai di subtopik yang terakhir? Masih semangat atau udah pusing belajar biologinya? Semoga kalian masih tetap semangat ya. Satu topik lagi di minggu ini adalah mengenai sintesis protein. Apa sih kok harus banget ya dibahas mengenai sintesis protein ini? Coba kita ingat-ingat dulu. Inti sel kita memiliki DNA di dalamnya yang jumlahnya berbeda pada setiap jenis makhluk hidup. Oke, DNA itu fungsinya apa sih? Kalau boleh tahu? Ya, dia mengatur seluruh penampakan tubuh dari makhluk hidup, mengatur seluruh metabolisme, mengatur seluruh sifat-sifat makhluk hidup itu. Misalnya nih, Bunda kasih contoh. Mata kalian ada yang sipit, ada yang besar, hidung ada yang mancung, ada yang agak pesek, rambut ada yang lurus, rambut ada yang ikal. Itu hasil ekspresi siapa sih? Yang menentukan rambut kalian warna hitam atau warna kecoklatan itu siapa sih? Ya, tentunya gen dan atau DNA yang ada di dalam tubuh kalian. Tapi gimana ya caranya DNA yang ada pada inti sel itu mampu berekspresi menjadi suatu sifat tertentu? Misalnya, Bunda memiliki gen rambut lurus. Gimana sih cara DNA itu kok bisa sih menjadikan rambut lurus? Gimana sih cara DNA menjadikan seseorang berkulit hitam atau berkulit kecoklatan atau berkulit terang misalnya? Kan itu perlu diekspresikan ya. Karena di dalam DNA itu terdapat kode-kode genetik. Itu masih berupa kode yang harus diterjemahkan agar si kode itu bisa terekspresikan lewat wujud fisik suatu makhluk hidup. Nah, gimana nih cara mengekspresikannya kode genetik di dalam DNA itu? Ya, adalah melalui sintesis protein. Loh, kok bisa ya? Nah, penasaran kan? Oke, kita simak video ini. Bagaimana caranya DNA atau kode-kode genetik yang ada pada DNA mampu berekspresi sesuai dengan kode atau isi yang ada di dalamnya. Oke, simak ya. Oke, kita langsung saja membahas sintesis protein itu seperti apa. Seperti yang kalian ketahui bahwa sintesis protein adalah jembatan untuk kode-kode genetik dalam DNA bisa diterjemahkan ke dalam bentuk proteinnya seperti itu. Nah, dalam sintesis protein ini ada yang namanya dogma sentral. Maksudnya dogma sentral ini adalah semacam apa ya? Hukum yang mutlak ini berlaku untuk setiap makhluk hidup, untuk berbagai macam gen dan untuk berbagai macam protein yang akan dihasilkan. Jadi apapun gennya, sintesis protein ini akan berlangsung dengan pola yang serupa gitu ya. Jadi ada dogma sentral yang berlaku. Kita lihat dogma sentralnya seperti apa. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Lihat dari bagian kiri di sini ada DNA ya. Ada DNA, kemudian ada RNA, kemudian ada protein. Nah, jadi di sini DNA ini merupakan apa ya, di dalamnya itu semacam, kalau kita analogikan bisa disebut buku lah. Buku yang di dalamnya terdapat kode-kode genetik. Tapi sayangnya kode genetik ini belum diterjemahkan. Namanya juga kode ya. Kode kan itu perlu diterjemahkan. Di sini mengkodekan tipe rambut kalian, warna kulit kalian, warna mata kalian, hidung kalian, warna mata, tinggi tubuh dan lain-lain. Di sini diatur oleh kode-kode yang ada dalam DNA. Kemudian DNA ini mengalami transkripsi. Setelah mengalami transkripsi, ini akan menghasilkan RNA. Nah, si RNA ini diibaratkan adalah sebagai pembawa pesan gitu ya.
pembawa pesan. Pesan siapa? Pesan dari DNA, pembawa kode-kode gitu. Jadi DNA itu sifatnya tetap berada di dalam inti sel, sedangkan yang menyampaikan pesannya itu adalah RNA. Nah, kemudian pesan-pesan yang ada di dalam RNA, kode-kode yang ada dalam RNA, ini akan ditranslasikan, translate ya, mirip-mirip, ini diterjemahkan ya. Jadi kode tadi pesannya dibawa oleh RNA, lalu mengalami proses translasi atau penerjemahan kode. Nah, hasil terjemahannya adalah berupa protein yang spesifik, tergantung DNA ya, kemudian tergantung makhluk hidupnya juga. Sesama manusia bisa jadi proteinnya itu berbeda ya, gitu. Kok protein ini akhirnya bisa bisa menjadikan penampakan fisik seseorang berbeda? Kenapa coba? Karena protein ini biasanya umumnya akan berlaku sebagai enzim. Enzim, Bun. Ya, enzim. Tubuh kita, misalnya ini contoh ya, untuk mampu menghasilkan pigmen warna. Ada yang pigmen warnanya banyak, ada yang pigmen warnanya dikit. Kalau yang banyak kulitnya jadi eksotis, kalau yang dikit jadi terang kulitnya. Itu yang menentukan banyak dan sedikitnya adalah enzimnya. Enzimnya berbeda antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Berarti kalau enzimnya beda pun proteinnya pun akan berbeda. Begitupun dengan kode-kode genetik dalam DNA-nya seperti itu. Sama, kenapa rambut si A kok lurus sedangkan rambut si B itu ikal? Apa yang membedakan? Gennya. Iya, gennya. Karena gennya berbeda, akhirnya menghasilkan protein yang berbeda. Protein yang berbeda, enzimnya pun jelas berbeda. Enzim berbeda, ya rambut yang dihasilkan misalnya itu spesifik ya, enzim untuk membentuk rambut misalnya, itu akan berbeda pula. Jadi seperti itu ya, makanya akhirnya pesan-pesan atau kode-kode genetik dalam DNA itu diterjemahkan gitu dalam bentuk protein. Nah, protein ini yang menentukan seluruh penampakan tubuh kita dan sifat-sifat metabolisme kita gitu, seperti itu ya. Itu untuk dogma sentral. Nah, ini masih berkaitan dengan dogma sentral. Kalian lihat gambar ini yang pertama. Ya, di sini ada yang warna biru, rantai warna biru. Ini adalah DNA. Kemudian mengalami transkripsi jadi mRNA. M itu artinya messenger ya, RNA messenger. Ya, kayak tadi kata Bunda, RNA itu adalah sebagai pembawa pesan. Nah, kemudian si mRNA ini ditranslasikan, ditranslate menjadi protein atau polipeptida. Bedanya apa sama protein? Ya itu juga. Poli itu banyak, peptida ya protein. Nah, ini pada sel prokariot berbandingkan dengan sel eukariot. Kalau prokariot kan tidak memiliki membran inti, jadi ya terjadinya di bagian sel-sel itu saja. Sedangkan kalau yang eukariot, lihat yang di sebelah kanan, si transkripsi itu terjadi pada inti sel. Lihat ini yang bulat di tengah ini adalah inti sel ya, karena kan DNA pada eukariot itu sudah dilindungi oleh membran inti. Jadi translasi terjadinya di inti sel gitu ya. Nah, mRNA juga awalnya terbentuk di dalam inti sel, kemudian tapi dia keluar si mRNA-nya ini ya. Nah, dia keluar. Nah, akhirnya ditranslasikanlah oleh ribosom. Tadi ribosom yang ada di RE, biasanya ya RE kasar, ditranslasikan oleh ribosom menjadi polipeptida gitu. Ya, masih ingat kan fungsi ribosom sebagai sintesis protein. Sama di prokariot juga dibantu oleh ribosom. Kan prokariot juga punya ribosom ya. Seperti itu. Oke, jadi itu bedanya. Letak terjadinya. Kalau di eukariot transkripsi dan translasinya terjadi di sitoplasma ya. Kalau di eukariot transkripsi terjadi di inti sel atau nukleus ya. Kalau translasinya terjadi pada sitoplasmanya. Ini si mRNA-nya keluar dari inti sel karena inti sel kan punya pori-pori ya, jadi memungkinkan untuk mRNA keluar dari inti sel dan bertemu
dengan ribosom yang ada di RE pada umumnya, seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai dogma-dogma sentral. Ternyata pembahasannya tidak terlepas dari DNA dan RNA. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sintesis protein, lebih baiknya kalian tahu dulu struktur DNA itu seperti apa, struktur RNA itu seperti apa, karena nantinya akan sangat berpengaruh terhadap pemahaman kalian. Oke, di sini Bunda sudah sediakan, ini adalah struktur dari apa coba? DNA atau RNA? Ya, ada tulisannya ya, struktur dari DNA. Kita lihat dari kanan ke kiri dulu. Dari yang double helix, nah yang ini yang paling ujung kanan, ya. Jadi DNA itu memang double helix. Jadi ada dua rantai, dua pita panjang yang terpilin gitu. Jadi double helix gitu ya strukturnya. Nah, kalau dirincikan lagi akan menjadi seperti yang berada di tengah ini. Kita lihat ini apa saja, kok ada huruf-hurufnya ya. Nah, ini yang menjadi apa ya? Rantai utamanya itu adalah gula dan fosfat ya. Gula dan fosfat jika di zoom lagi akan menjadi seperti ini. Nah, gulanya yang mana? Gulanya yang ini yang berbentuk segi 5. Ini adalah gula. Ini adalah gugus fosfat. Ya, itu menjadi rantai utamanya. Kemudian di sini yang disimbolkan dengan huruf-huruf itu adalah basa nitrogen. Ya, adalah basa nitrogen. Itu kayak CGAT, ini adalah ini. Ini adalah ini. Ini maksudnya singkatan dari ini. Ya. A untuk adenin, T untuk timin, G untuk guanin, C untuk sitosin. Seperti itu. Itu adalah basa-basa nitrogen. Dan basa nitrogen ini karena dia double helix, dia saling berpasangan dan pasangannya itu selalu tetap. Coba perhatikan di sini. Ya. Kalau A pasangannya sama siapa? Adenin. Selalu sama timin ya. Kemudian lihat kalau C, sitosin. Sitosin berpasangan basa nitrogennya dengan siapa? Dengan guanin. Oke. Kita fokus di sini sekarang. Ya. Nah, antar basa nitrogen ini dia saling berikatan dengan ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen kuat atau lemah? Coba tanya Bunda Alis ya, guru kimianya. Ingat-ingat lagi, barangkali udah belajar atau belum, aku nggak tahu. Oke, kita lihat. Kira-kira ikatan hidrogen mana yang paling kuat antara adenin dengan timin atau guanin dengan sitosin? Coba lihat strukturnya, lihat jumlah ikatannya. Iya, yang paling kuat adalah ikatan antara guanin dengan sitosin dibandingkan adenin dengan timin. Kenapa demikian? Coba. Gampang ya, kelihatan dari jumlah atom hidrogen, dari jumlah ikatan hidrogennya. Antara guanin dengan sitosin ikatan hidrogennya itu 3 rangkap. Ya, lihat di sini ada 1, 2, 3 ya. Sedangkan timin dengan adenin itu hanya 2 rangkap seperti itu. Beda nanti pengaruhnya apa, Bun? Ini nanti pengetahuan kalian aja dulu, nanti kalian akan perdalam di kelas 12 seperti itu. Oke, itu adalah struktur DNA. Jadi ada apa aja komponennya? Ada gula ya. Kemudian ada gugus fosfat. Kemudian ada basa nitrogen. Basa nitrogennya ada 4 jenis tadi yang saling berpasangan ya, gitu. Itu untuk struktur DNA dan dia double helix. Jadi rantainya itu ada 2 dan terpilin seperti itu kayak gini. Nah, seperti itu. Itu untuk DNA. Kita sekarang akan belajar yang RNA.
Nah, ini dia struktur dari RNA. Coba kalian perhatikan dulu gambarnya dengan baik ya, struktur RNA-nya. Silahkan. Oke, ada kesamaan dengan DNA. Ada pastinya ya. Perbedaannya ada tidak? Pastinya juga ada. Kita lihat dari rantai utamanya. Di sini rantainya komponennya sama dengan DNA, ada gula dan fosfat. Kemudian ada basa-basa nitrogennya, yaitu yang ini. Basa nitrogennya kira-kira sama tidak dengan DNA? Adenin ada di DNA? Ada. Guanin ada di DNA? Ada. Sitosin ada di DNA? Ada. Sedangkan urasil ada tidak di DNA? Tidak ada. Tidak ada ya untuk urasil. Nah, urasil ini kalau di DNA dia adalah timin. Ya. Timin atau disingkatnya T gitu. Jadi kalau di RNA itu adenin berpasangannya dengan siapa? Kalau di DNA kan dengan timin, tapi kalau di RNA karena tidak ada timin, adanya dengan urasil. Kemudian guanin berpasangannya dengan sitosin seperti itu. Tapi ini tidak berpasangan, Bun. Memang. Jadi rantai RNA itu hanya single strand. Kalau DNA kan double strand ya, kemudian terpilin helix gitu bentuknya. Kalau RNA memang rantainya itu single gitu. Terus berpasangannya sama siapa? Nanti kalian akan tahu di pembahasan selanjutnya, masih di sintesis protein ya. Ini mah asal kalian tahu bahwa kalau di RNA adenin dengan urasil pengganti timin ya, guanin dengan sitosin seperti itu. Oke, itu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia perbedaan DNA dan RNA. Ini persamaannya nih yang tengah nih. Ini persamaan. Ya, kalian seperti tahu sendiri bahwa DNA dan RNA sama-sama memiliki basa nitrogen adenin, basa nitrogen guanin, dan basa nitrogen sitosin. Sedangkan basa nitrogen yang berbedanya kalau di DNA itu punya timin dan kalau di RNA itu punya urasil. Nah, kita lihat perbedaannya lagi. Nah, ini ya, ini adalah gula. Ini gula. Ini gula. Gulanya berbeda dong. Coba dalam 5 detik kalian bisa menemukan perbedaannya? Oke. So, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu habis. Apa bedanya? Apa bedanya? Iya. Lihat di atom C nomor 2. Nah, di sini bedanya. Gula pada DNA kehilangan 1 gugus oksigen. Makanya disebutnya gula deoksiribosa. Ya. Nah, deoksi. D itu tidak ada oksi ya, oksigen. Ya, deoksiribosa. Sedangkan gula pada RNA adalah gula ribosa. Ya, seperti itu perbedaannya. Kemudian di sini dari rantainya, kalau yang ini single strand. Ya, rantainya tunggal, kalau ini double strand. Seperti itu. Oke ya. Untuk fosfatnya juga sama, berikatan di apa ya? Di ininya. Di bagian gulanya gitu. Seperti itu. Oke, alhamdulillah kita sudah mengenal bersama RNA seperti apa, DNA seperti apa. Mari kita lanjutkan ke pembahasan utama dalam sintesis protein. Oke, kita sekarang akan membahas tahap pertama dari proses sintesis protein, yaitu adalah transkripsi.
Masih ingat tentang dogma sentralnya? Ya, gimana katanya dogma sentral itu? Awal pembentukan protein adalah dari molekul DNA, kemudian menghasilkan molekul RNA. Nah, ini melalui proses apa? Transkripsi. Oke. Nah, dari RNA menuju protein ini melalui proses translasi. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini dogma sentral. Yang akan kita bahas sekarang adalah proses yang awal. Bagaimana DNA mampu menghasilkan rantai RNA melalui proses transkripsi ini. Ya, mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai proses transkripsi tersebut. Ini yang bagian atas adalah molekul dari DNA, ya. Seperti yang kalian lihat bahwa DNA ini adalah rantai ganda, ya. Rantai ganda yang nantinya akan menjadi cetakan untuk membentuk nih yang warna merah mRNA. Maksudnya M di sini adalah messenger ya. Jadi RNA pembawa. Ya, pembawa apa? Pembawa pesan dari DNA. Ternyata DNA ini kan double strand dan masing-masing strandnya ini memiliki basa nitrogen. Tapi yang hanya satu basa nitrogen yang menjadi cetakan. Ya, kok bisa seperti itu? Mari kita Bunda perjelas lagi ilustrasinya. Di sini Bunda gambarkan rantai DNA ceritanya. Ya. Ada dua ya. Ini Bunda gambarkan rantai DNA yang sudah terbuka. Kalau yang di sini kan ini masih terpilin ya, masih double helix, sedangkan yang Bunda gambarkan di sini sudah terbuka. Kira-kira kenapa ya kok bisa terbuka si rantainya, ngebuka sendiri atau gimana? Ya, tidak membuka sendiri tapi diperlukan adanya enzim. Di sini enzim yang diperlukan yang pertama adalah enzim helikase. Untuk apa enzim helikase ini? Adalah untuk membuka rantai DNA. Ya, jadi sebelum dicetak menjadi mRNA, ya, sebelum jadi ini harus dibuka dulu si rantainya oleh enzim helikase. Oke, kita lihat. Bunda samakan aja ya dengan ilustrasi yang di sini. Urutan basa nitrogennya hanya Bunda perjelas lagi. Bunda tulis di sini. Oke, kita samakan. Di sini ada rantai 3 ke 5, ya. Ada yang 5 ke 3. Maksudnya apa sih, Bun? Ada 3, 5, 5, 3. Nah, lihat ini yang atas ya. Nah, ini. Nah, Bunda tunjuk dengan merah ya, urutannya itu adalah ujung 3 ke 5. Maksudnya 3 di sini adalah gugus fosfat yang menempel di atom nomor 3 pada molekul gula. Sedangkan kalau ada angka 5 berarti itu tandanya ada gugus fosfat yang menempel pada atom C nomor 5 di gugus gulanya. Seperti itu. Ya, dan ini selalu paralel. Jadi kalau yang atas arahnya 3 ke 5, kalau yang bawah pasti 5 ke 3. Jadi selalu gitu, selalu gantian. Oke, Bunda samakan ilustrasinya seperti yang di sini. Ini rantai yang 3 ke 5-nya Bunda samakan basa nitrogennya ya. Nah, di situ ada adenin, sitosin, ACC, ada A, ada CCG, ada AGT ya, kurang lebihnya seperti itu untuk rantai 3 ke 5. Nah, mari kita belajar untuk membuat basa nitrogen komplemennya ya. Ingat pasangan adenin untuk di DNA ada timin, pasangan sitosin ada guanin lagi. Kemudian adenin berarti T ya pasangannya. Kemudian ada CCG berarti pasangannya G, C. Kemudian ada AGT berarti T, C, A. Seperti itu ya.
Nah, ini sudah siap untuk melalui proses transkripsi. Tunggu, kira-kira mana nih yang akan dijadikan template atau cetakan untuk membentuk mRNA? Apakah yang arah 3 ke 5? Dilihatnya dari kiri ke kanan ya. 3 ke 5 atau 5 ke 3? Ya, biasanya itu selalu yang 3 ke 5. Jadi rantai yang atas, yang ini ya, yang 3 ke 5 itu disebutnya DNA sense atau DNA template karena dia dijadikan cetakan untuk membentuk rantai mRNA. Sedangkan yang rantai 5 ke 3 itu disebut DNA nonsense karena tidak dijadikan cetakan. Seperti itu ceritanya. Ini mengalami transkripsi. Ini rantai mRNA ya, RNA messenger. Nah, basa nitrogennya sesuai dengan cetakan pada DNA sense. Pada DNA sense basa nitrogennya apa? Ada ACC. Adenin pasangannya dengan apa? Kalau di DNA dengan timin, tapi apakah di RNA ada timin? Enggak, adanya urasil. Jadi A pasangannya dengan U. Kalau C dengan G. Dengan G lagi tetap ya, karena punya guanin. Kemudian ada AAA, berarti di situ UUU, ada CCG, berarti GGC, ada AGT, berarti ada UCA. Seperti itu ya. Nah, sama kan dengan yang ini? Dengan yang Bunda kerjakan ini? Sama ya. Jadi seperti itu. Hanya salah satu untai DNA yang dijadikan template, yaitu yang arah 3 ke 5. Lihatnya dari kiri, 3 ke 5. Seperti itu. Atau DNA sense gitu. Nah, seperti itu kurang lebihnya proses transkripsi. Ya, ini sudah menjadi mRNA. Nah, kira-kira kan mRNA ini perlu ya di apa namanya, yang tadinya pendek jadi panjang gitu kan, perlu dibentuk. Kira-kira dibantu enzim nggak? Pasti dibantu enzim ya pembentukan mRNA itu. Nama enzimnya adalah RNA polimerase, yaitu untuk memperpanjang untai RNA yang terbentuk seperti itu ya. Oke. Untuk transkripsi sampai di sini ya. Paling PR-nya ingat adenin untuk di RNA pasangannya dengan urasil karena di RNA tidak ada timin seperti itu. Oke, kita sampai di tahap yang terakhir yaitu tahap translasi. Di sini Bunda sediakan gambar mengenai ilustrasi dari translasi itu sendiri. Ya, kalau kalian ingat dogma sentral, translasi itu adalah proses penterjemahan RNA menjadi asam amino ya. Nah, di sini ada bagian-bagian yang terlibat. Apa nih bagian yang terlibatnya? Coba lihat di gambar. Yang pertama itu jelas ada yang namanya mRNA atau RNA messenger ya, itu membawa basa-basa nitrogen yang spesifik ya. Basa nitrogen itu yang CGU, GAC yang kayak gitu. Itu nanti akan ditranslasikan, akan ditranslate menjadi protein spesifik tertentu. Nah, setelah mRNA kemudian ada apa lagi yang warna hijau besar ini? Ya, ada ribosom ya. Seperti yang kalian ketahui bahwa ribosom adalah organel yang fungsinya untuk melakukan sintesis protein. Kemudian di sini ada satu jenis RNA juga, cuman berbeda fungsinya. Ya, itu namanya tRNA atau RNA transfer. Ya, beda fungsinya. Kalau yang di bawah ya, yang seperti rantai, ini adalah RNA messenger. Ini membawa pesan dari DNA, membawa kode-kode genetik dari DNA. Sedangkan kalau tRNA, RNA transfer, dia membawa asam aminonya yang akan diubah berikatan menjadi protein gitu. Jadi asam amino ini adalah monomer dari protein.
Ini asam aminonya tergantung dari urutan basa nitrogen pada mRNA seperti itu. Nah, di mRNA ini kan ada macam-macam basa nitrogen ya dengan urutan tertentu. Nah, triplet basa nitrogen, maksudnya triplet itu 3 basa nitrogen, ini kayak GCU, GAC, AGU dan lain-lain sebagainya dan seterusnya, itu disebutnya kodon. Kodon itu adalah triplet basa nitrogen pada mRNA. Nah, setiap kodon ini akan diterjemahkan menjadi satu asam amino ya, tergantung jenis dan urutan basa nitrogennya. Jadi tidak satu basa nitrogen jadi satu asam amino, tapi 3 basa nitrogen itu akan menjadi satu asam amino. Jadi dihitungnya 3-3, misalnya CGU itu satu asam amino, GAC satu asam amino, seperti itu. Nah, kemudian di tRNA, coba kalian perhatikan ya, di bawahnya ini juga ada basa nitrogennya ya. Ini disebutnya adalah antikodon. Antikodon itu pasangan kodon ya, pasangan kodon yang nantinya akan saling berikatan gitu. Itu juga sama, triplet basa nitrogen tapi pada tRNA gitu ya. Jadi tRNA itu selain membawa asam amino juga membawa antikodon seperti itu. Misalnya ya, Bunda ilustrasikan di sini. Bunda punya rantai mRNA, tapi Bunda nggak samain sama gambar ini ya, Bunda ngasal aja. Nggak ngasal sih, maksudnya gitulah. U A C A U G C G C U A C U A G. Nah, seperti itu. Nah, ini kan mRNA-nya siap ditranslasi oleh ribosom ya. Oke, kira-kira proses penterjemahannya dimulai dari awal sini atau dari tengah atau dari mana nih kira-kira? Dari mana ya mulainya? Dari ujung kiri sini? Yakin? Oke. Nah, di sini ada yang namanya codon start, di mana proses ya, codon start itu di mana proses translasi itu dimulai, yaitu codon start adalah selalu AUG. AUG itu codon start. Coba cari mana AUG. Ya, ini. Jadi translasi dimulai dari sini. Nah, karena codon startnya ada di sebelah situ, seperti itu. Oke, kalau AUG berarti tRNA-nya akan membawa antikodon apa? Antikodon UAC, seperti itu ya. Kemudian antikodonnya CGC berarti GC G. Kemudian ini AUG ya. Kemudian ini ada UAG. Nah, kapan sih kira-kira si translasi itu akan berhenti? Apakah juga selalu sampai ujung mRNA? Tidak, ada yang namanya codon stop. Codon stop itu menandakan proses translasi selesai. Ya, apa aja codon stop? Itu ada UAA, ada kemudian UAG, kemudian ada UGA. Mirip-mirip ya. Biar gampang nih, Bunda kasih tahu jembatan keledainya. Codon stop ini kayak gini nih singkatannya. UAA udah aja UAG udah aja gitu, UGA udah gitu aja ya. Jadi UAA, UAG, UGA udah aja
udah aja gitu, udah gitu aja. Itu codon stop. Jadi berhenti sampai sini. Nah, jadi ini yang akan ditranslasikan. Ya, daerah sini. Nah, ini masing-masing codon ya yang Bunda bulatkan itu akan menjadi asam amino yang spesifik. Misalnya AUG ini akan jadi asam amino metionin. Ini tidak perlu kalian hafalkan jenis asam aminonya karena biasanya di soal akan disediakan tabel-tabel jenis-jenis asam amino. Kalian tinggal lihat. Misalnya CGC jadi apa kalau nggak salah. CGC itu CGC Oke, Bunda lupa. Pokoknya CGC jadi asam amino tertentu misalnya ya. Terus kemudian ada UAC itu jadi serin misalnya. Nah, kayak gitu-gitu. Dan lain-lain sebagainya gitu, seperti itu. Ya, jadi itu akan jadi satu asam amino setiap codon itu. Ya, nanti asam aminonya berikatan kayak di sini, seperti itu ya. Ingat ada codon start, ada codon stop. Sudah deh selesai proses translasi jadi asam aminonya seperti itu ya. Nanti Bunda sediakan tabel asam aminonya di sekolah seperti itu. Nanti kalian silahkan kerjakan latihan soal, cuman pelan-pelan ya di situ kerjakannya. Pastikan kalian udah paham dulu, jangan mentang-mentang latihan kalian langsung ngerjain gitu aja. Nah, sudah terjawab tadi pertanyaan di awal video? Ya, karena protein itu adalah kunci bagaimana kode-kode genetik atau informasi yang ada di pada DNA kalian itu terekspresikan. Contoh, rambut Bunda lurus, rambut seseorang yang lain keriting. Mengapa bisa beda seperti itu? Karena enzimnya itu berbeda. Enzim itu apa? Ya protein. Mengapa sih kok produksi melanin seseorang itu ada yang tinggi, ada yang rendah? Kalau yang tinggi kulitnya akan menjadi kecoklatan, kalau yang rendah itu kulitnya akan lebih terang. Kenapa demikian? Karena enzimnya berbeda. Kok enzimnya berbeda? Ya karena protein yang dihasilkannya berbeda, antara satu orang dengan orang yang lainnya pun berbeda. Kok proteinnya bisa berbeda? Ya karena tadi informasi genetiknya berbeda, seperti itu. Jadi caranya DNA bisa berekspresi atau bisa mengekspresikan informasi-informasi genetiknya adalah dengan membuat protein-protein yang spesifik yang berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Seperti itu, dan dengan proses-proses yang panjang tadi ya tentunya. Oke, semoga kalian mudah memahami video ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan bisa langsung mengerjakan post-test di bawah. Tapi kalau kalian belum mengerti, silahkan chat Bunda secara personal atau berdiskusi dengan teman juga tidak apa. Oke, sampai ketemu di pekan aktivitas. Terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai akhir. Selamat mengerjakan post-testnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.